keluarga besar Happy Soul Family yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita bisa bangun dengan tubuh yang sehat, dengan nafas kehidupan, masih diberikan kesempatan satu hari lagi untuk kita bisa menikmati berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan untuk kita pada pagi hari ini. Bersyukur hari ini kita masih bisa berkumpul dengan keluarga dan orang-orang yang kita kasihi. Kembali saya membawakan renungan yang saya beri judul Menjalani Hidup yang Berkemenangan Setiap Hari. Kata menang menurut Kamus Bahasa Indonesia ada yang diartikan dapat mengalahkan, unggul, meraih atau mendapatkan hasil karena dapat mengalahkan, lulus, dan masih banyak arti yang lainnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap hari kita mengalami banyak tantangan, rintangan, dan cobaan yang mengharuskan kita untuk siap menghadapi setiap pergumulan dan persoalan di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam Perjanjian Lama, ada satu kisah tentang Daniel, seorang buangan di negara Babel yang dari sejak mudanya telah membuat komitmen untuk menjaga kekudusan hidupnya di hadapan Allah dan mendapatkan promosi yang luar biasa di dalam karir pekerjaannya oleh karena Allah yang menyertainya. Tetapi di tengah situasi yang kelihatannya sungguh luar biasa baik itu, ternyata Daniel harus berhadapan dengan masalah, kecemburuan, dan ketidaksukaan dari pejabat-pejabat lain. Dan dengan cara yang licik akhirnya berhasil membuat Daniel dihukum dan dilemparkan ke dalam gua singa. Bapak Ibu pasti tahu cerita soal Daniel itu. Bagaimana bisa seorang yang berbuat baik dan benar bisa mengalami keadaan demikian? Tetapi begitulah dunia di mana kita hidup. Orang yang baik dan benar belum tentu selalu mengalami keadaan yang baik. Tetapi akhir dari kisah Daniel menyadarkan kita bahwa imannya kepada Tuhan membuatnya melihat kuasa Allah yang sanggup mengubah kesukaran menjadi sarana untuk memuliakan nama Allah. Dan Daniel pun menang dalam menghadapi masalah ini. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4-5 menyatakan, Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Sebuah kebenaran yang memberikan kepastian bagi mereka yang telah menaruh iman percaya mereka kepada Yesus Kristus pasti akan memiliki hidup yang berkemenangan. Ada 3 kebenaran yang bisa kita dapatkan dari ayat firman Tuhan ini, yaitu 1. Kita harus memiliki keyakinan yang teguh akan status kita sebagai anak Allah. Ayat firman Tuhan ini dengan jelas menyatakan bahwa mereka yang dapat mengalahkan dunia adalah mereka yang lahir dari Allah. Ini tidak berarti bahwa karena kita adalah anak Allah menjadikan kita penuh kuasa yang membuat kita mampu mengubah keadaan hidup kita sendiri. Tidak. Tetapi kebenaran ini lebih berbicara kepada kita tentang kesetiaan dan kebesaran kuasa Allah yang menjadi jaminan bagi kemenangan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, mengalahkan dunia. Dunia berisi banyak permasalahan yang terkadang bisa terlihat begitu menakutkan dan terlihat seperti tidak menjamin masa depan. Dunia yang dengan segala daya tariknya selalu berusaha menarik kita untuk menjauhi Allah dengan lingkungan yang tidak menawarkan kenyamanan bagi mereka yang memiliki kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Seperti keadaan sekarang ini yang kelihatannya tidak ada kepastian akan masa depan. Tidak bisa dipungkiri bahwa banyak anak-anak Tuhan yang mulai ketar-ketir yang telah menaruh iman percaya mereka kepada Yesus Kristus pasti akan memiliki hidup yang berkemenangan. Ada 3 kebenaran yang bisa kita dapatkan dari ayat firman Tuhan ini, yaitu 1. Kita harus memiliki keyakinan yang teguh akan status kita sebagai anak Allah. Ayat firman Tuhan ini dengan jelas menyatakan bahwa mereka yang dapat mengalahkan dunia adalah mereka yang lahir dari Allah. Ini tidak berarti bahwa karena kita adalah anak Allah menjadikan kita penuh kuasa yang membuat kita mampu mengubah keadaan hidup kita sendiri. Tidak.
Tetapi kebenaran ini lebih berbicara kepada kita tentang kesetiaan dan kebesaran kuasa Allah yang menjadi jaminan bagi kemenangan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, mengalahkan dunia. Dunia berisi banyak permasalahan yang terkadang bisa terlihat begitu menakutkan dan terlihat seperti tidak menjamin masa depan. Dunia yang dengan segala daya tariknya selalu berusaha menarik kita untuk menjauhi Allah dengan lingkungan yang tidak menawarkan kenyamanan bagi mereka yang memiliki kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Seperti keadaan sekarang ini yang kelihatannya tidak ada kepastian akan masa depan. Tidak bisa dipungkiri bahwa banyak anak-anak Tuhan yang mulai ketar-ketir, mulai bimbang, mulai ragu, apakah bisa melewati keadaan sekarang ini. Iya, iman kita tidak bercerita tentang kita dan kehebatan kita, tetapi bercerita tentang Allah dan betapa hebat kuasanya di dalam kehidupan kita. Kemenangan kita ditentukan oleh karena Allah ada di pihak kita. Keyakinan akan kepastian kemenangan kita atas segala pergumulan dan tantangan harus ditaruh di dalam tangan Allah melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Dan ayat ini memberikan kepada kita kepastian bahwa di dalam iman kita kepada Yesus Kristus, kita dimampukan untuk dapat memenangkan peperangan rohani kita ini. Kemenangan adalah sebuah kepastian bagi kita yang menaruh iman percaya kita di dalam Yesus Kristus. Dan melalui kemenangan yang dikerjakannya di dalam hidup kita, Allah mempermuliakan namanya. Jadi, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki hidup berkemenangan dengan memiliki sikap kerendahan hati, memiliki iman yang teguh, dan jangan lupa kita juga harus memiliki hikmat dalam menjalani hidup ini, agar kita bisa mengalami hidup yang berkemenangan setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Renungan hari ini mengingatkan kepada kami bahwa kami harus memiliki iman kepercayaan dan menaruh harapan kami kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus, agar kami bisa hidup berkemenangan setiap hari. Biarlah renungan pada pagi hari ini memberikan kami kemampuan untuk kami bisa meningkatkan iman kami, iman percaya kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, agar setiap orang yang mendengarkan renungan ini Engkau berkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Selamat mempersiapkan diri untuk menjadi seorang pemenang yang dapat melewati kehidupan yang penuh masalah dan tantangan asal kita teguh beriman kepada Tuhan Yesus. Sampai bertemu dalam renungan harian selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.